Nah, upaya penanggulangan kekurangan vitamin A. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman sudah pada belajar ya, vitamin A, kekurangan vitamin A itu dia biasanya ngaruhnya ke apa? Kayak gitu. Kemarin di awal-awal juga sudah belajar ya, di semester 1, semester 2 di awal ya sudah belajar kayak gitu. Terus bagaimana cara upayanya kayak gitu. Nah, yang kita diskusikan hari ini adalah hal ini ya. Jadi program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, jadi teman-teman bisa memberikan pendapat gitu ya, memberikan yang sudah dicari kayak gitu ya, entah itu program dari Indonesia ataupun dari luar kayak gitu nggak masalah. Terus hambatan apa saja nih waktu ada program KVA, pencegahan KVA kayak gitu. Terus bagaimana cara mengurangi hambatan tersebut dan hal apa yang perlu dievaluasi dalam program tersebut kayak gitu. Nah, mungkin saya langsung ini ya, lempar ke PJMK ya, untuk mengatur diskusinya, silakan. Terserah mau Melani atau Agis. Baik, Bu. Agis, ini mau saya atau Mau kamu? gantian juga nggak apa-apa, misalkan satu di awal Melani, terus habis itu Agis, itu nggak apa-apa. Latihan ya. Ya, Bu. Mungkin saya dulu ya, Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Nana. Di sini izinkan saya menjadi moderator pada diskusi kali ini. Diskusi kali ini akan topiknya yaitu upaya penanggulangan kekurangan vitamin A. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya dari kelas A dan kelas B. Ya, silakan Muzai. Oke, saya pertama mau tentang program ya. Jadi program penanggulangan KVA sendiri itu sudah dirintis sejak tahun 1960-an dan itu efektif di tahun 1970-an. Nah, Indonesia sendiri itu tuh udah tercatat sebagai salah satu negara yang berhasil mengatasi masalah KVA ini. Tapi karena terjadi krisis di tahun 1997, akhirnya penyakit KVA ini tuh meningkat lagi di Indonesia. Nah, habis itu untuk programnya sendiri sejak tahun 1992 itu tuh pemerintah sudah melakukan program gizi untuk pendistribusian kapsul vitamin A dengan dosis tinggi yaitu 200.000 IU kepada anak balita di setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, untuk hambatannya sendiri, ini tuh karena tingkat konsumsi vitamin A pada masyarakat itu masih rendah atau di bawah angka kecukupan gizi. Berarti program KVA ini, program pendistribusian kapsul vitamin A ini, itu tuh masih bersifat sementara gitu loh. Nah, di mana karena dari anggaran sendiri pemerintah itu mengeluarkan kurang lebihnya itu 0,46 sampai 0,68 dolar USD per unit targetnya. Untuk hambatannya sendiri itu seperti itu. Nah, untuk cara menanggulangi hambatannya itu tuh program ini tuh nggak bisa hanya berdiri sendiri program pendistribusian kapsul KVA, tapi harus dibarengi dengan program-program yang baru. Kayak apa? Misalnya itu kayak fortifikasi makanan. Nah, pemerintah sendiri itu tuh sudah pernah melakukan fortifikasi makanan pada era Orde Baru di bumbu penyedap atau vetsin, tapi ini tuh gagal karena pada fortifikasi itu tuh ada perubahan warna di bumbu penyedapnya gitu. Nah, lalu pemerintah punya program lagi fortifikasi di minyak goreng, tepung, margarin, susu dan lain-lain, dan itu udah berhasil ya sampai saat ini pun masih tetap dilakukan untuk fortifikasi vitamin A di minyak goreng, butter, tepung terigu dan lain-lain. Nah, untuk yang aku bilang tadi, program
program pendistribusian kapsul KVA ini kenapa nggak bisa berdiri sendiri, karena harus dibarengi sama fortifikasi, sama satu lagi itu penyuluhan dan pendidikan gizi agar masyarakat itu secara teratur mengonsumsi makanan sumber vitamin A. Meski vitamin A ini hanya terdapat pada makanan hewani yang mana itu relatif mahal, tapi kita itu juga dapat memanfaatkan karotenoid yang banyak dalam sayur dan buah yang itu harganya itu relatif murah. Jadi untuk programnya seperti itu, hambatannya dan cara menanggulanginya juga seperti itu. Dan yang perlu dieval ini tuh pada ini untuk yang masa akan datang, untuk evalnya ini tuh tantangan yang perlu diatasi itu advokasi dan sosialisasi, di mana pengambilan kebijakan beserta seluruh pemangku kepentingan di kabupaten atau kota untuk pendistribusian kapsul KVA-nya ini agar merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nggak hanya di kota-kota besar saja, tapi di pelosok-pelosok daerah itu pun harus tetap mendapatkan pendistribusian kapsul vitamin A di bulan Februari sama bulan Agustus. Itu cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Zai. Selanjutnya, teman-teman, ada yang mau menambahkan pendapat atau ingin menanggapi dari pendapat Muzai? Atau Muzai ingin menunjuk temannya? Oke, aku mungkin mau nunjuk aja ya kalau nggak ada yang mau berpendapat. Mungkin aku bisa lempar ke kelas A. Coba Yuyun deh. Baik, silakan Yuyun. Halo. Halo, suara Ya, saya halo. Halo, menurut saya ya program apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah KVA itu seperti itu fortifikasi makanan yang mengandung vitamin A seperti suplementasi vitamin A itu merupakan program jangka pendek yang sudah dijalankan pemerintah sendiri. Terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat seperti di sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat luas seperti itu nih. Sudah Yuyun? Sudah. Oke, baik. Jadi menurut Yuyun, program yang sudah dilakukan pemerintah yaitu fortifikasi dan suplementasi. Mungkin ada pendapat lainnya dari teman-teman? Ini izin menambahkan. Boleh, silakan Ayah. Ya, saya izin menambahkan apa yang disampaikan sama Muzai dan Yuyun tadi sama ya seperti yang saya temukan di jurnal juga. Mungkin berbagai upaya pemerintah itu selain apa ibaratnya mempromosikan mengenai pemberian untuk program pencegahan KVA ini, beberapa contohnya adalah dengan menggalakkan pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang berkualitas, kemudian mempromosikan kebiasaan konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan fortifikasi bahan makanan, serta contohnya dengan suplementasi kapsul vitamin A dan pemanfaatan pekarangan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sama Muzai tadi, memang ada beberapa hambatan dalam baik suplementasi vitamin A, yaitu salah satunya suplementasi vitamin A ini memang membutuhkan dukungan publik, pendanaan yang stabil, dan kemitraan yang efektif. Jadi memang semua komponen baik masyarakat, pemerintah maupun ibaratnya stakeholder yang terkait dengan pangan dan
gizi ini memang harus saling bekerja sama supaya programnya itu bukan hanya berhenti di situ saja tapi secara berkelanjutan begitu. Kemudian suplementasi vitamin A di jurnal yang saya temui itu sempat dianggap kurang relevan atau kurang efektif karena suplementasi itu biasanya kan terbatas hanya untuk target sasaran kelompok tertentu sehingga saat ini mungkin ya suplementasi tetap dijalankan tapi juga dilengkapi dengan adanya berbagai fortifikasi vitamin A pada bahan makanan begitu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Naya kurang lebih sama ya pendapatnya dari sama seperti Muzai dan Yuyun, tetapi menurut Naya untuk suplementasi itu kurang relevan atau kurang efektif biasanya karena biasanya suplementasi itu untuk target tertentu gitu. Mungkin dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin menanggapi dari teman-teman yang sudah berpendapat, silahkan. Ditunjuk ya, ditunjuk yang belum pernah ini ya, belum pernah mengutarakan pendapat ya. Ini yang menunjuk yang terakhir ya, Bu? Iya. Ya, silakan Naya. Ingin menunjuk temannya yang belum pernah berpendapat. Saya ingin menunjuk Vinka. Untuk Vinka tadi izin ya ke saya kalau lagi sakit, suaranya lagi habis, jadi tidak bisa bicara. Mungkin bisa yang lain, Naya. Rivaldi. Silakan Rivaldi. Oke, baik. Saya di sini izin menambahkan dari pendapat teman-teman yang lain, khususnya perihal fortifikasi vitamin A. Yang ingin saya bahas itu dari program pemerintah, yaitu fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, karena untuk minyak goreng yang bermerek sekarang udah diwajibkan untuk pemerintah untuk difortifikasi vitamin A agar mendapatkan izin begitu ya. Namun hambatan yang saya baca dari jurnal itu masih untuk masyarakat menengah ke bawah itu masih rendahnya membeli produk-produk minyak goreng yang sudah difortifikasi vitamin A. Jadi masih banyak yang membeli minyak goreng yang belum memenuhi standar vitamin A, yang ibaratnya yang masih produknya yang tanpa label begitulah. Jadi mungkin menurut saya evaluasi untuk kedepannya mungkin dari pemerintah lebih memperketat lagi masalah aturannya, bukan hanya pada sektor pabrikan minyak goreng saja, namun juga pabrikan minyak yang diolah di usaha rumah tangga begitu. Dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rivaldi. Jadi menurut Rivaldi, fortifikasi vitamin A pada minyak goreng itu terutama yang bermerek sudah wajib ya udah wajib harus dikonsumsi, tetapi ada hambatan yang didapatkan dari jurnal yang dibaca Rivaldi jika masyarakat menengah ke bawah masih kesulitan untuk mengkonsumsi minyak yang bermerek. Jadi seperti membeli di warung-warung seperti itu. Mungkin evaluasinya untuk pemerintah mungkin lebih diperketat lagi. Untuk teman-teman yang lainnya, silakan berpendapat. Mungkin Rivaldi bisa menunjuk temannya yang belum pernah open mic. Mungkin Andika kalau ada. Untuk Andika, izin ke saya lagi sakit. Rivaldi mungkin bisa temannya yang lain.
Agis. Agis, silakan Agis. Kalau nggak nyaut langsung pindah ya. Kenapa, Bu? Kalau nggak ada jawaban langsung tunjuk yang lain. Baik. Halo Agis. Baik, mungkin Rivaldi bisa menunjuk temannya yang lain. Mungkin yang saya lihat saja Nares. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya tentang tadi yang program dari pemerintah yaitu penyuluhan atau sosialisasi serta pemberian vitamin A itu kan biasanya kalau yang penyuluhan itu lebih ke penyuluhan tentang makanan yang kaya akan vitamin A. Jadi selain diberi kapsul itu juga diberi sosialisasi mengenai makanan yang mengandung vitamin A, lalu PHBS, lalu juga ini memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai berumur 6 bulan. Nah, dan juga kalau menurut saya juga perlu adanya sosialisasi mengenai efek samping dari kapsul suplementasi itu sendiri, karena walaupun efek sampingnya itu jarang terjadi dan bersifat sementara, tetapi menurut saya itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi mereka bisa tahu kalau misalnya ada sasaran yang menerima kapsul tersebut lalu mengalami efek samping, itu bisa mencegah secara dini gitu. Terima kasih. Terima kasih Nares. Jadi menurut Nares, mungkin perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi lagi pemberian vitamin A kayak lebih ke makanan gitu. Jadi tidak selalu suplementasi saja. Jadi mungkin perlu adanya sosialisasi juga mengenai efek samping dari kapsul yang diberikan. Gitu. Untuk teman-teman yang lainnya, silakan. Atau Nares ingin menunjuk temannya? Boleh, saya ingin menunjuk Farah O. Baik, terima kasih Nares. Untuk Farah Oktania, silakan. Halo Farah. Mungkin Farah tidak ada di tempat. Ya. Izin Mel, mungkin aku dulu kali ya. Oh ya, silakan Tika. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini yang mau aku bahas itu program pemerintahan dalam penanggulangan KVA. Kalau yang pertama itu yang saya temukan ya di jurnal ya, itu komunikasi, informasi, edukasi atau KIE atau promosi. Jadi tujuan KIE itu untuk mencegah seroflamia dan mendapat perhatian masyarakat. Nah, kemudian untuk sasaran KIE itu, sasaran primernya itu ibu balita, keluarga, dan masyarakat umum. Sasaran sekunder itu untuk pengelola program. Dan sasaran tersier itu untuk penentu kebijakan, pengambil keputusan, dan pemerintah daerah. Kemudian untuk strategi KIE sendiri, dia ada melakukan advokasi, sosialisasi, bina suasana, gerakan masyarakat, dan konseling atau konsultasi gizi. Jadi untuk advokasi itu kayak berupa lobby pendekatan untuk menyebarluaskan informasi gitu, itu advokasi. Sedangkan sosialisasi itu untuk program penanggulangan
oftalmia. Nah, itu bisa dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya. Untuk bina suasana sendiri itu dilakukan melalui forum komunikasi yang bermanfaat sebagai wahana yang mendukung terlaksananya kegiatan KIE tersebut. Untuk gerakan masyarakat itu dilakukan melalui kampanye, dan yang untuk konseling dan konsultasi gizi itu yang kayak biasa konsultasi gizi yang biasanya kita pelajari. Nah, itu salah satu penanggulangan dalam penanggulangan KVA. Kemudian untuk suplementasi, yang kedua itu suplementasi. Untuk suplementasi sendiri, sasaran suplementasi vitamin A itu untuk bayi 6-11 bulan itu diberikan kapsul biru 100.000 SI dengan frekuensi satu kali. Kemudian anak balita 12-59 bulan itu kapsul merah 200 SI dengan frekuensi 2 kali, dan ibu nifas 0-45 hari kapsul merah 200 SI dengan frekuensi 2 kali. Ya, kemudian untuk suplementasi vitamin A pada ibu nifas itu untuk waktu pemberiannya diberikan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu satu kapsul vitamin A diminum segera setelah saat persalinan, dan 1 kapsul vitamin A kedua diminum 24 jam sesudah pemberian kapsul pertama. Itu saja sih. Kemudian juga ada fortifikasi yang ketiga untuk penanggulangannya. Yang tadi juga teman-teman bilang, fortifikasi juga dapat membantu dalam penanggulangan program dalam program pemerintah itu KVA. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vika. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin berpendapat dipersilakan. Atau Vika ingin menunjuk temannya, atau Farah sudah ada di tempat? Kalau masih belum, aku tunjuk Yuyun aja. Untuk Yuyun sudah, Vika tadi, mungkin bisa temannya yang lain. Iya kah? Indah mungkin. Iya, Rivaldi mungkin ingin menanggapi dari Vika. Kebetulan di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Nana di kolom chat, ingin menambahkan pendapat. Menurut referensi yang saya temukan, penelitian itu sudah banyak penelitian di Indonesia mengenai apakah minyak goreng itu akan rusak, vitamin A-nya akan rusak setelah digoreng. Di sini menunjuk dalam referensi yang saya temukan ini menunjukkan bahwa vitamin A dalam minyak goreng sawit itu cukup stabil, tidak mudah rusak seperti anggapan banyak orang selama ini. Vitamin A dalam minyak lebih peka terhadap cahaya dibandingkan terhadap panas. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rivaldi. Mungkin dari teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Nana, yaitu fortifikasi vitamin A di minyak goreng, apakah sudah efektif? Apakah vitamin A tidak rusak saat adanya pemanasan? Mel, boleh izin masuk? Iya, silakan Muzai atau Nares dulu. Mungkin bisa Nares dulu ya, baru ke Muzai. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan dari Rivaldi tadi. Jadi betul, saya juga menemukan tentang penelitian yang dilakukan oleh Aini Aksa Arafat tentang retensi ketahanan vitamin A selama penggorengan. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa secara umum sesudah penggorengan pertama, retensi atau ketahanan vitamin A masih sekitar 81-94% sesudah penggorengan. Kedua,
Lalu untuk penggorengan kedua itu sekitar 64-77%. Dan sesudah penggorengan ketiga itu sekitar 51-63%. Hal ini membuktikan bahwa minyak goreng fortifikasi bisa memberikan vitamin A kepada konsumen walaupun telah mengalami penggorengan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nares. Mungkin selanjutnya bisa ke Muzai. Silakan Muzai. Oke, pendapatku hampir sama, mungkin sama ya sama seperti Nares, karena yang aku lihat di buklet fortifikasi vitamin A pada minyak goreng itu tuh pada penggorengan 1-3 kali vitamin A itu masih tersisa lebih dari 50%. Jadi dengan sisa yang lebih dari 50% itu tuh atau sekitar 28 IU per gram vitamin A itu masih bisa bermanfaat untuk memberikan 50% kebutuhan anak akan vitamin A per harinya. Jadi menurut aku ini tuh masih efektif untuk melakukan fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Muzai. Bu Nana menyampaikan apakah sampai saat ini fortifikasi hanya untuk minyak kelapa sawit saja atau minyak biji-bijian belum diberikan fortifikasi vitamin A? Silakan untuk teman-teman. Teman-teman bisa berpendapat dari apa yang saya tanyakan atau di luar yang saya tanyakan nggak apa-apa. Silakan ditunjuk. Ini yang menunjuk saya atau yang terakhir berpendapat, Bu? Yang terakhir. Tunjuk yang Silakan dulu ya. Muzai. Oke. Ifahnit. Halo Ninit. Ya, untuk Ifahnit, Iya, silakan. izin masuk ya, Ya, Melani. silakan. Untuk upayanya, aku milih yang upaya ya, upaya meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin A itu bisa melalui proses KIE atau komunikasi, informasi, edukasi. Proses KIE sendiri itu proses yang paling aman dan awet menurut jurnal yang saya baca ini. Terus, bentar ya. Diubah lagi. Oh ya, maaf Melani. Untuk pemberian vitamin A sendiri itu mungkin bisa sosialisasi atau penyuluhan di posyandu atau di SD-SD karena yang dibutuhkan ini untuk balita sendiri itu pada umur 6 sampai 59 bulan dan itu diberikan setiap 6 bulan sekali. Mungkin itu dulu Melani. Baik, terima kasih Ninit. Mungkin Ninit bisa menunjuk temannya untuk menjawab pertanyaan Bu Nana di kolom chat.
atau ingin menanggapi yang pertanyaan sebelumnya? Iya, aku mau nunjuk Lintang aja. Ya, Ya, silakan Lintang. jadi aku mau nambahin tentang program pemerintah mengenai KVA. Selain dari suplementasi itu, pemerintah juga menerapkan Permenkes nomor 41 tahun 2014 itu tentang pedoman gizi seimbang. Tujuannya itu agar masyarakat mendapatkan pendidikan gizi untuk mengkonsumsi makanan dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan kelompok umur. Jadi masyarakat sendiri itu sudah mulai menerapkan pola gizi seimbang dengan baik, dan juga nanti lama-lama dalam jangka panjang itu suplementasi vitamin A itu bisa dapat dikurangi sedikit demi sedikit secara bertahap. Adapun makanan yang dikonsumsi masyarakat itu kan sudah banyak yang difortifikasi vitamin A seperti tepung terigu, minyak goreng, biskuit, dan lain-lain. Dan juga penyuluhan vitamin A itu dilakukan di posyandu dengan tujuan agar masyarakat itu khususnya ibu-ibu mengetahui tentang esensi dari vitamin A itu apa. Jadi bukan hanya datang ke posyandu terus diberi vitamin A lalu pulang, tapi mereka juga ngerti apa sih fungsi dari vitamin A itu gitu. Cukup dari Akmel. Cukup baik, terima kasih Lintang. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat dari pertanyaan Bu Nana yang ada di kolom chat. Atau Lintang ingin menunjuk temannya yang lain? Mungkin saya nunjuk Aul. Iya, silakan dari kelas B. Iya, permisi Melani. Iya, silakan. Menurut saya ini sedikit tambahan dari yang dibahas oleh Lintang tadi, yang masalah penyuluhan untuk para ibu balita ya. Benar yang dikatakan Lintang, tidak hanya datang terus mendengarkan lalu pulang dapat kapsulnya gitu ya, tapi mungkin bisa diadakan pretest sebelum melakukan penyuluhan dan diadakan post-test setelah melakukan penyuluhan. Jadinya para ibu-ibu ini benar-benar benar-benar paham gitu. Jadi nggak hanya datang lalu pulang, tapi ya ibaratnya ilmunya tuh dapat gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, menurut Aulia untuk menambahkan pendapat dari Lintang, yaitu penyuluhan untuk ibu balita tidak hanya datang dan pulang saja lalu diberikan kapsul, tetapi bisa diberikan tes agar ilmunya bisa bermanfaat. Baik. Terima kasih untuk Aul. Mungkin bisa menunjuk temannya yang lain, langsung saja ya. Atau Sinta? Ya, silakan. Izin masuk, mau menambahkan juga pendapat, bukan mau menambahkan sih, konteksnya masih sama, masih suplementasi tentang vitamin A, namun di sini tadi sedikit menyinggung yang jawaban dari teman-teman yang pertama tadi, baik dari Naya maupun Nuzai kalau nggak salah, itu yang tentang pemberian kapsul vitamin A atau suplementasi vitamin A ini yang di pelosok-pelosok itu yang kurang. Jadi pemerintah harus sedikit was-was terkait hal ini, karena sekarang ini fortifikasi vitamin A di minyak goreng itu sudah banyak, namun di daerah-daerah tertentu itu selain fortifikasi minyak goreng juga butuh suplementasi. Nah, suplementasi yang dilakukan di daerah ini mengalami sedikit masalah terkait di sana ini kekurangan tenaga kesehatan yang pertama. Kemudian juga dari sokongan dana dari pemerintah juga kurang, jadi masih difokuskan pada daerah-daerah kayak misalkan Pulau Jawa ataupun daerah-daerah yang sekiranya itu terlihat. Namun daerah-daerah yang terpencil itu masih kurang. Kemudian juga untuk
untuk apa namanya sendiri, untuk hambatannya sendiri itu kalau misalkan kita mau mengadakan suplementasi di daerah-daerah tertentu, mereka itu masyarakatnya masih berpikiran apatis. Jadi masih apa ya istilahnya itu, masih kayak bukan merendahkan, apa ya, menyepelekan apa sih gitu, vitamin A buat apa gitu. Jadi hambatan terbesar dari tenaga kesehatan dalam pemberian suplementasi vitamin A sendiri itu juga bisa dari masyarakatnya, di samping dari segi pemerintah yang kurang sokongan dana ataupun dari tenaga kesehatan yang kurang, tetapi juga dari masyarakat yang masih berpikiran apatis, kemudian juga yang masih apa istilahnya, masih bodoh amat terkait pemberian suplementasi vitamin A ini. Jadi sepintar-pintarnya tenaga kesehatan harus saat memberikan penyuluhan ataupun saat memberikan suplementasi harus menyampaikannya itu dengan bahasa yang mereka mengerti, atau sekiranya itu tidak menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan mereka. Jadi misalkan pas waktu penyuluhan kita memberikan atau menggunakan media-media yang lebih menarik, atau kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka pahami lebih mudah, itu akan mempermudah atau mencegah mereka berpikiran apatis seperti itu. Terima kasih Melanie. Baik, terima kasih Sinta. Mungkin teman-teman silakan yang ingin menyanggah dari Sinta atau menyanggah pendapat dari Sinta, atau mau berpendapat lain, atau Sinta langsung saja menunjuk temannya. Izin masuk Melanie. Oh ya, silakan Putri. Aku mau ngejawab pertanyaan dari Bu Nana yang tentang kenapa minyak bijian belum diberikan vitamin A. Kenapa cuma minyak kelapa sawit aja. Ini pendapat saya karena minyak kelapa sawit itu sebagian besar dari rumah tangga di Indonesia itu menggunakan minyak kelapa sawit dalam makanan sehari-harinya, termasuk rumah tangga dari menengah ke bawah yang jarang terjangkau makanan bervitamin A, tetapi menggunakan minyak goreng sawit untuk bermasak, akan dapat menikmati makanan bervitamin A tanpa harus menambah uang belanja. Selain keluarga menengah ke bawah, fortifikasi minyak kelapa sawit dengan vitamin A juga akan menambah asupan vitamin A pada keluarga mampu, tetapi jarang makanan sayur dan buah karena tidak suka atau tidak tahu peran pentingnya. Jadi kenapa masih minyak kelapa sawit aja, belum minyak biji-bijian? Mungkin karena minyak kelapa sawit itu sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terus juga biayanya itu lebih relatif murah dibanding dengan minyak yang dari biji-bijian itu. Sudah Putri? Udah Mel, makasih. Makasih Putri. Jadi menurut Putri, mengapa minyak bijian belum fortifikasi vitamin A? Karena minyak kelapa sawit itu yang lebih sering digunakan di kalangan masyarakat menengah ke atas ataupun ke bawah. Begitu. Mungkin teman-teman yang lain atau Putri ingin menunjuk temannya? Sudah selesai atau ya? Sudah selesai nih Bu? Ya, oh sudah baik. Selesai ya. Oke, bisa ditutup sesi diskusinya, nanti dilanjutkan materi sebentar ya. Baik Bu, mungkin diskusi yang pertama saya tutup dahulu dan saya kembalikan kepada Bu Nana. Oke, terima kasih Melanie atas ini ya, sangat membantu ya, jadi moderator kayak gitu. Jadi nanti kita materinya juga diskusi ya dari pendapatnya teman-teman tadi kayak gitu.